Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kenalin, aku Alivia Kania Salsabila. Di sini aku akan berbincang-bincang dengan salah satu dari staf kesiswaan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya Ismail Kusmayadi, staf kesiswaan. Ya. Kalau mengajar itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya di kelas 12. Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman di rumah juga sehat walafiat. Oke nih Pak, kita kan akan berbicara tentang Idul Fitri dan mudik. Kira-kira Bapak, kan kita sudah memasuki ke hari-hari terakhir di bulan Ramadan nih Pak. Kegiatan apa saja yang akan Bapak lakukan di saat Idul Fitri? Ya, kalau saya secara pribadi ya dengan keluarga tentu karena kebetulan keluarganya berdekatan gitu ya, tidak jauh gitu, sehingga paling berkumpul kebetulan di rumah ibu saya ya. Jadi ibu masih ada gitu ya, jadi paling dengan adik-adik dan ponakan gitu ya berkumpul gitu di rumah orang tua, di rumah kakek neneknya gitu. Nah kemudian ya seperti biasa bersilaturahmi kepada sanak saudara gitu ya. Saya kira ya tidak hari yang istimewa ini ya dimanfaatkan untuk kembali merekatkan silaturahmi ya, karena kadang-kadang meskipun kita dekat gitu ya, berdekatan tapi dengan kesibukan dan sebagainya kita tidak sempat bersangkrama, bersilaturahmi ya. Nah, meskipun tentu momen silaturahmi bukan hanya Lebaran ya, tapi momen itu sangat penting untuk digunakan. Waktunya kumpul. Nah, waktunya kumpul gitulah. Gitu. Oh iya nih Pak, menurut Bapak, apakah ada perbedaan Idul Fitri di zaman sekarang dan di zaman sebelum pandemi? Ya, mungkin bagi yang punya kampung halaman gitu ya, pastilah ada perbedaan ya. Ketika pandemi misalnya tahun-tahun yang lalu gitu, misalnya masyarakat dilarang untuk mudik gitu ya, sehingga tidak bisa kembali ke kampung halaman berkumpul dengan keluarga besarnya gitu ya. Meskipun sekarang ada teknologi misalnya dengan video call, dengan telepon dan sebagainya, tetapi tetaplah kalau tidak bertemu itu ya beda gitu rasanya ya. Saya sendiri kebetulan karena istri berasal dari Karawang, jadi selama pandemi itu tidak bisa bersilaturahmi ke sana gitu ya, dengan kakak, dengan paman, bibi, karena kedua orang tua yang di sana sudah tidak ada gitu ya. Nah paling ya lewat video call gitu, lewat telepon, chatting gitu ya. Nah mudah-mudahan tahun ini bisa bersilaturahmi ke sana, bisa mudik gitu. Ngomong-ngomong soal mudik nih Pak, kira-kira Bapak mau apa sih mudik, persiapan yang bakal Bapak lakuin di tahun ini untuk mudik? Ya, kalau persiapan mah paling yang penting mau ongkos ya. Ongkos ya paling utama. Ya, paling utama itulah gitu ya. Tapi ya kalau persiapan khusus tidak ada lah. Kalau saya mengalir sajalah gitu ya. Yang mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang ada di Karawang ya, saudara-saudara keluarga gitu. Kira-kira bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang mudik di masa pandemi? Ya, ya gini ya, pandemi ini kan sebetulnya betul-betul apa ya, membuat semuanya shock gitu ya. Apalagi ada istilah new normal gitu ya. Kita masuk ke dalam era kebiasaan baru gitu. Nah, mungkin pastilah ada sedikit perbedaan ya antara dulu misalnya ketika sebelum pandemi dengan sekarang gitu, dengan pasca pandemi atau pada saat pandemi kemarin.
eh, ya hanya mungkin bagi sebagian masyarakat bisa jadi ada yang tidak peduli juga gitu ya. Yang Tetap penting mudik aja, tetap gitu. mudik saja. Bahkan tahun kemarin itu kan bisa kita lihat tuh, pemudik itu tetap saja banyak ya, dengan kendaraan sepeda motor dan sebagainya, meskipun ada penyekatan, ada larangan dan sebagainya, tapi kan tetap karena ini sudah bagian dari tradisi masyarakat Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang ada pikiran tidak afdol kalau misalnya tidak mudik, tidak bertemu dengan keluarga, apalagi yang merantau gitu ya, yang bekerjanya di kota misalnya, kemudian kampung halamannya di mana gitu ya, saatnya itu kemudian kembali ke kampung halaman berkumpul dengan keluarga. Oke nih Pak, kalau tidak salah pemudik di tahun ini tuh diperbolehkan oleh pemerintah. Dan bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai mudik di hari raya tahun ini? Apakah ada saran atau tipsnya untuk para pemudik agar tetap aman di masa pandemi? Ya, meskipun sudah dibolehkan gitu ya, dan pastilah ini kabar gembira gitu ya bagi masyarakat, tapi ya tentunya dengan kondisi yang sekarang gitu ya, tetap kita harus menjaga patuh pada protokol kesehatan. Setidaknya pada saat mudik itu tetap menggunakan masker gitu ya, membekal hand sanitizer gitu ya, kemudian vaksin juga mungkin ya Pak? Ya tentu itu ya, sudah divaksin. Kemudian tetap membatasi berkomunikasi secara langsung ya, apalagi dengan orang yang tidak dikenal misalnya, supaya tidak terlalu banyak kontak yang menimbulkan penularan misalnya, gitu. Karena kita tidak tahu kan ya, seperti apa COVID ini gitu. Nah, meskipun ada kelonggaran ya dari pemerintah, misalnya tidak perlu swab PCR gitu, tapi ya tetap untuk menjaga kesehatan supaya mudik kita lancar, datang ke kampung halaman juga tetap sehat gitu ya, dan tetap bisa berkumpul berbahagia dengan keluarga. Harus tetap jaga-jaga ya istilahnya Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira ada dampak baik dan dampak buruknya yang akan terjadi bagi rakyat yang akan mudik di masa pandemi ini? Ya, sebetulnya mungkin masyarakat kita kan sudah menjadikan mudik ini sebagai tradisi ya. Meskipun kadang-kadang dalam mudik itu juga sering terjadi hal-hal yang ya tidak diinginkan ya, misalnya meningkatnya tingkat kecelakaan misalnya atau apa. Tetapi ya kalau dihitung positif negatif ya pasti adalah positif negatifnya ya. Tetapi bagi masyarakat, termasuk bagi saya sendiri yang dulu juga sering mudik, ya nggak apa-apa, itu biasa saja gitu ya, biasa saja, jangan terlalu dikhawatirkan, dan justru seninya di situ gitu, seninya itu di situ. Jadi kalau mudik, kalau misalnya nunggu bus atau apa ya, atau macet dan sebagainya, justru ada momen-momen ya Pak, ada momen gitu ya, dan seninya di situ sehingga datang ke kampung halaman itu ada cerita gitu ya. Nih, menurut Bapak, tanggapan mengenai orang-orang yang percaya bahwa ketika Idul Fitri itu kembalinya orang ke suci gitu, kembali menjadi fitri itu, apakah benar atau bagaimana ya Pak? Ya sebetulnya gini, itu kan didasari juga oleh keyakinan dari Quran dan hadis gitu ya, bahwa saum Ramadan ini bisa membersihkan jiwa kita ya, bisa menyucikan jiwa kita gitu. Ya kalau saumnya benar gitu ya, dan mengenai itu tentu yang bisa menilai adalah hanya Allah ya. Jadi Allah juga kan mengatakan bahwa saum itu untukku gitu. Jadi Allah yang bisa menilai apakah saum kita diterima, saum kita bisa menghapus dosa dan sebagainya. Kita sebagai yang melaksanakan, yang menjalankan ibadah itu, ya jalankanlah ibadahnya sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan sunnah Rasul gitu ya. Karena siapa yang tahu kita saum atau tidak gitu ya, kalau bukan dari kita dan Allah gitu ya. Betul banget nih Pak, semoga semuanya
apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum berakhir nih Pak, kira-kira ada pesan atau kesan dari Bapak untuk para pemudik di tahun ini? Ya, semoga mudiknya lancar gitu ya, selamat di perjalanan baik ketika berangkat maupun kembali lagi ke tempat semula gitu. Dan tentunya kita berharap dengan saum ini doa kita terkabul. Amin. Semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga aktivitas kembali normal gitu. Itu saja. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga teman-teman di rumah juga bisa terhibur dengan adanya acara ini. Aku Alivia Kania Salsabila dan Bapak Ismail pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.